Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah pada hari yang cerah ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu persilakan kepada Raffi untuk memimpin doa. Mulai. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah ya. Baik, Ibu akan periksa daftar hadir terlebih dahulu. Ahmad Rizky Triasmoko tidak hadir. Kenapa Rizky tidak hadir? Tanpa keterangan. Ada suratnya? Nah, anak-anak, kalau kita ke sekolah tanpa keterangan sebaiknya mengirimkan surat ya. Memberitahukan pihak sekolah bahwa kita tidak hadir karena itu salah satu bentuk kedisiplinan juga ya. Angga Saputra, nah, baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, kita akan literasi ayat Al-Quran dulu, berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Silakan anak-anak buka Qurannya Surah Al-Ma'idah. Nasionalisme kita, kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Anak-anak semuanya dimohon berdiri ya. Anak-anak udah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap untuk belajar, coba dicek dulu alat belajarnya udah lengkap? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, pembelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Makanan yang halal, makanan dan minuman yang halal. Apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan ketentuan syariat Islam. Apa saja itu? Yang pertama, dilihat dari cara mendapatkannya. Bagus. Kemudian dari apa lagi? Dari cara pengolahannya. Pintar Putra. Dari wujudnya. Bagus Mita. Iya. Berarti selanjutnya mengenai apa? Selain makanan halal tadi? Minuman halal. Minuman halal itu yang seperti apa? Nah, anak-anak, dari minuman dan juga makanan yang halal, kali ini kita membahas, kita akan mencoba mempelajari minuman dan makanan dan minuman yang haram. Nah, seperti apa itu? Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Karena kalian nih kayaknya loyo-loyo gimana ini ya. Coba semuanya tepuk semangat, yang semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus anak-anak. Masih loyo Halim? Oh masih, jangan ya Halim ya. Harus semangat Halim ya. Nah anak-anak, baik kita akan memasuki pembelajaran kali ini. Anak-anak kita penting mempelajari makanan dan minuman haram ini ya. Kenapa? Supaya kita bisa menghindarinya. Sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, kita dilarang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Karena itu banyak mudarat atau bahayanya bagi diri. Apa KD yang akan kita pelajari?
KD atau kompetensi dasar yang kita pelajari 1.12 meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. 2.12 menghayati perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal saja. Yang haram-haram kita tidak mengonsumsi. Baik dari segi wujudnya tadi, cara mendapatkan dan pengolahannya juga. Kita tidak mengonsumsi yang haram. 3.12 memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis. 4.12 menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Pencapaian kompetensinya yang pertama, meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghayati perilaku hidup sehat dengan hanya mengonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Kemudian 3, mengidentifikasi pengertian makanan dan minuman haram. Selanjutnya yang keempat, kita bisa menunjukkan dalil naklinya mengenai makanan dan minuman haram. Selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis dari makanan dan minuman yang haram, serta menganalisis dan menyajikan paparan mengenai pengertian, dalil naklinya, dan juga kriteria makanan dan minuman yang haram. Lalu kalian bisa menganalisis kriteria makanan dan minuman yang haram, dan selanjutnya kalian bisa memecahkan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta menyajikan paparan mengenai jenis-jenis makanan dan kriteria minuman yang haram dengan santun dan percaya diri. Nah, jadi itu tujuan kita belajar. Jadi silakan, siapa yang bisa baca? Ya, silakan, Nak. Raffi, ya silakan. Muslim diserang melalui pemikiran yang diwakili oleh pun hiburan, fashion, pakaian, dan sport makanan. Pada makanan, umat Muslim ditawarkan makanan yang menggemaskan dan berasal dari negara yang tidak akrab dengan aturan Islam. Bagus sekali, anak-anak perhatikan. Sekarang ini umat muslim itu diserang oleh pemikiran ya, fun, fashion, dan food. Mari kita saksikan tayangan berikut. Ada banyak cara untuk melemahkan kaum muslim. Yang paling efektif pada masa kini adalah lewat pemikiran yang diwakili oleh fun, food, fashion. Bukan pada fisiknya, tapi pada pemikirannya. Karena dengan mudah seseorang bisa dikendalikan pemikirannya, tatkala bentuk fisiknya sudah bisa diterima. Misalnya, pada food, tidak jarang muslim yang taat mengabaikannya, apalagi muslim yang masih awam dengan syariat. Asal nggak ada babinya, asal tidak mengandung babi, dianggap sudah halal. Padahal makanan itu bukan hanya babi, tapi bisa jadi bahan-bahan lain seperti hummus, pengembang roti atau kue, atau bahkan uas makanan yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Nah, jadi jangan buru-buru pengen mencoba bila melihat makanan-makanan dan cemilan yang lucu dan memuaskan mata. Apalagi makanan itu diimpor dari negeri. Oke anak-anak, sudah kalian saksikan? Nah, ternyata makanan yang halal itu bukan yang nggak mengandung babi saja ya. Bisa jadi apa saja tadi yang disebutkannya? Apa saja tadi yang disebutkan tadi? Fun, food, fashion. Fun itu apa fun? Fun, hiburan. Hiburan ya. Kalau fashion apa fashion? Pakaian. Kalau food? Makanan. Dari food atau makanan tadi, dia bilang ternyata kita itu bisa dipengaruhi pemikiran kita ya. Asalkan tidak ada babi, asalkan tidak ada minyak babinya, itu sudah halal. Padahal belum tentu halal. Bisa jadi ada kandungan khamar. Khamar itu arak. Arak itu ada mengandung apa arak itu? Mendatangkan mudarat. Iya, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak asal nggak ada babi boleh makan. Hati-hati, harus kita periksa dulu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali ke PPT tadi. Ibu akan memperlihatkan dengan kalian apa saja masalah-masalah mengenai makanan yang haram ini ya. Nah, yang pertama anak-anak, pengertiannya dulu. Apa itu makanan haram? Makanan haram, makanan yang tidak boleh dimakan menurut syariat Islam. Ini sangat dekat dengan daerah kita dari Trans Lapindo ya.
Kali ini akan dibaca oleh Halim Mansur. Silakan Halim. Daerah Trans Lapindo adalah salah satu desa yang terbatas langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS. Suatu ketika di daerah tersebut ada seekor anak sapi yang diterkam oleh seekor harimau. Pada pagi harinya, anak sapi itu ditemukan oleh pemiliknya dan dalam keadaan masih hidup namun sakit. Sekarat. Pemiliknya lalu menyembelih anak sapi tersebut. Bagaimana status kehalalan daging anak sapi tersebut? Nah, anak-anak, lihat masalah yang pertama. Kalian tahu kan masalah ini ya? Pernah ya anak sapi milik Pak siapa itu? Yang diterkam sama harimau yang di Trans Lapindo kemarin? Pak Panur. Berarti memang anak sapinya ya diterkam ini ya. Nah, daerah Trans Lapindo ini dia berbatasan dengan TNKS, ada peternak sapi di sana. Kemudian anak sapi itu diterkam harimau. Ibu lihat fotonya ya, anak sapinya kayak dicakar-cakar gitu ya. Tapi dalam masalah tersebut ternyata anak sapi tersebut sempat disembelih sebelum anak sapi itu mati. Nah, pertanyaannya bagaimana status kehalalan daging anak sapi tersebut? Apakah halal atau sudah menjadi haram? Nanti akan kita bahas di dalam diskusi kelompok kita. Masalah berikutnya, ini masalah kedua yang akan dibaca oleh Ananda Ferdiana. Silakan kepada Bali terdapat sejumlah restoran yang menyajikan masakan yang berasal dari darah ayam yang diolah sedemikian rupa menjadi makanan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Menurutmu, mengapa umat Islam haram mengonsumsi darah? Perhatikan masalah yang kedua ini. Kalau kita pergi ke daerah Bali, itu biasanya di sejumlah restoran itu memasukkan darah ayam atau darah hewan, darah sapi bisa jadi ke dalam masakan, diolah sedemikian rupa. Nah, kemudian darah ayam tersebut diolah, dimasukkan ke dalam makanan, kemudian menjadikan sajian makanan. Kira-kira itu gimana ya status kehalalannya? Kemudian kenapa kita dilarang mengonsumsi darah itu? Nah, kita bahas nanti bersama-sama ya. Sekarang ya, anak-anak, restoran Padang itu identik dengan apa, anak-anak? Dengan kehalalannya. Nah, baru-baru ini ada restoran namanya restoran apa? Siapa tahu? Babi Ambo. Ya, restoran itu menjual rendang, tapi rendangnya bukan daging sapi, tapi daging babi. Nah, ada anggota DPR ini yang tersinggung dengan keadaan itu. Nah, kemudian karena restoran Padang idealnya itu adalah identik dengan halalnya makanan dalam restoran tersebut. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Selanjutnya kita lanjutkan ke masalah berikutnya ya. Masalah keempat. Nah, kali ini akan dibaca oleh Ananda Iksan. Silakan Iksan. Peredaran narkotika di Indonesia berkembang dengan pesat. Narkotika tersebut jika digunakan dapat merusak diri, kesehatan, dan moral seseorang. Bagaimana cara kita menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba tersebut? Iya, bagus Iksan. Anak-anak, narkotika ini adalah barang haram. Nah, kira-kira bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita terhindar dari narkotika tersebut ya? Apa saja upaya-upaya yang harus kita lakukan ya? Coba kalian tuangkan nanti pemikiran kalian dalam kerja kelompok. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita masuk ke restoran yang katanya halal, tapi mereka menggunakan bahan makanan itu yang haram ya. Misalnya mereka pakai minyak babi supaya lebih lezat, atau arang masak, atau ada kecap, anciu yang rasanya enak katanya ya, tapi itu tidak halal. Nah, peredarannya itu di Indonesia dijual secara bebas. Bagaimana pendapat kalian mengenai bahan-bahan makanan yang dijual bebas peredarannya seperti ini? Nanti tuangkan di dalam pendapat kelompok kalian ya. Nah, selanjutnya nih, lihat nih, ini gambar apa ini? Coba dilihat, gambar apa itu? Orang sedang melihat sesajen. Kenapa kira-kira ada sesajen di sana? Sebelahnya itu ada apa itu sebelahnya? Iya, ada pohon, kemudian ada sawah juga ya. Nah, mari kita baca masalahnya. Kali ini masalahnya akan dibaca oleh Khairotun. Silakan Rotun. Masalah 6. Suatu ketika di sebuah daerah diadakan perayaan. Perayaan itu dinamakan kenduri panen.
Dalam kenduri tersebut dipersembahkanlah makanan berupa nasi tumpang yang secara adat diperuntukkan untuk seluhur yang telah mengajari secara turun-temurun cara bercocok tanam untuk masyarakat sehingga hasil panen melimpah. Sajian makanan itu diletakkan di depan sebuah pohon besar. Lalu setelah dipersembahkan untuk leluhur, makanan tersebut disantap bersama-sama. Menurut pendapatmu, halalkah makanan itu untuk dimakan? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Iya, anak-anak. Nah, iya, anak-anak. Ada masalah lagi berikutnya ini. Sesajen kemudian setelah disajikan itu kita boleh makan beramai-ramai. Kira-kira itu halal atau tidak? Nah, ini akan kita bahas melalui diskusi kelompok. Kita akan membahas masalah-masalah yang disajikan tadi di dalam lembar kerja kita. Untuk itu mari kita membagi kelompok ya. Seperti biasanya kita akan mendiskusikan mengenai masalah ini secara kerja kelompok. Ayo anak-anak kita mulai bergerak untuk membagi kelompoknya ya. Mengenai masalah-masalah tadi akan kita bahas di LKPD. Kali ini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Satu orang satu ya. Ada sisanya di sana? Pas ya? Berlebih satu. Ini ada 5 ya di sini. 4. Yuk kita kerjakan ya. Satu. Nah, baik anak-anak, kalian diskusikan mengenai hal-hal yang ada atau masalah-masalah yang ada di LKPD kalian ya. Kalau misalnya dia kan diterkam harimau ya, diterkam itu anak sapinya ya, tapi kemudian masih sempat disembelih kan? Masih sempat apa enggak? Nah kira-kira gimana dagingnya? Halal ya, halal ya. Kenapa halal? Karena dalam surat Al-Maidah Iya. itu daging yang masih bisa disembelih. Iya, masih halal ya. Halal kecuali yang tidak sempat disembelih. Nah, tuliskan di sana ya. Itu kan darah ya. Darah kan? Nah, kira-kira darah itu halal apa haram? Haram ya. Kenapa haram? Iya, bagus. Karena disebut Allah langsung di dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Dan karena darah itu najis. Barang-barang yang najis itu tidak boleh kita konsumsi. Nah, coba kalian tuliskan di dalam LKPD. Merasa tersinggung kan? Siapa nama anggota DPR-nya tadi? Ya. Gus Pardi dan Rosiade ya. Kemudian, nah dia ini udah minta maaf ini. Siapa yang punya restoran tadi? Yang punya restoran? Sergio tadi ya. Sergio kan, dia udah minta maaf. Nah kemudian anggota DPR ini merasa tersinggung. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Gimana menurut pendapat kalian? Menggunakan nama restoran Padang. Iya, seharusnya nggak usah pakai nama restoran Padang ya. Juga nggak usah pakai logo restoran Padang. Kenapa nggak boleh pakai nama restoran Padang? Karena di Padang restorannya identik dengan makanan halal. Makanan halal ya, bagus. Nah, coba kalian tuliskan di LKPD ya. Anak-anak, apakah sudah selesai diskusi kelompok kalian? Alhamdulillah ya. Nah, kali ini Ibu ingin kalian mengkomunikasikan atau kalian menyajikan mengenai paparan apa yang telah kalian bahas di dalam LKPD tadi ya. Nah, Ibu persilakan kelompok yang pertama tampil adalah kelompok Afidullah. Kami akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, saya akan menyampaikan tentang
anak sapi yang diterkam hewan buas atau harimau di Trans Lapindo. Iya. Daerah Trans Lapindo adalah salah satu desa yang terbatas langsung dengan Taman Nasional Kerinci sebelah TNKS. Suatu ketika di daerah tersebut ada seekor anak sapi yang diterkam oleh seekor harimau. Pada pagi harinya, anak sapi itu ditemukan oleh pemiliknya dan dalam keadaan masih hidup namun sekarat. Pemiliknya lalu menyembelih anak sapi tersebut. Bagaimana status kehalalan daging anak sapi tersebut? Iya, bagaimana status? Halal, Masih halal, kenapa? karena masih sempat disembelih dengan atas menyebut nama Allah. Iya. Nah, teman-teman, menurut pendapat kelompok 1 tadi, daging anak sapi tersebut masih halal karena masih sempat disembelih dengan menyebut nama Allah ya. Karena dia sekarat tapi sempat disembelih. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian sependapat atau tidak sependapat? Oh ya, silakan. Iya. Karena daging tersebut masih sempat disembelih dengan menyebut nama Allah. Berarti masih halal ya. Berarti anak sapi tersebut karena dia disembelih dengan nama Allah, berarti statusnya halal dan boleh dimakannya. Lanjutkan ke masalah yang kedua. Di daerah Bali terdapat sejumlah restoran yang menyajikan masakan yang berasal dari daerah haram yang diolah sedemikian rupa menjadi makanan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Menurutmu, mengapa umat Islam harus memiliki darah? Tadi menurut pendapat kelompok 1 ini, mereka itu pendapatnya adalah darah itu najis, jadi tidak boleh untuk dikonsumsi atau haram untuk dikonsumsi. Menurut kalian bagaimana ini? Kalian siapa yang bisa menanggapi? Darah itu najis dikonsumsi dan darah itu haram. Haram dikonsumsi ya. Haram Oke. dikonsumsi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada masalah berikutnya. Silakan kelompok 1. Kita akan ke masalah selanjutnya. Baru-baru ini ada berita viral yang menyatakan ada sebuah rumah makan Padang yang menjual rendang babi, dan beberapa anggota DPR yang berasal dari Sumatera Barat merasa tersinggung dengan keadaan tersebut karena restoran Padang identik dengan kehalalan masakannya. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Ada yang mau menanggapi? Ternyata restoran Padang itu dia identik dengan kehalalannya. Kalian setuju juga atau tidak? Setuju. Oke, baik. Nah, baik anak-anak, atas presentasi dari kelompok 1 kita berikan apresiasi dulu. Kita tepuk tangan semuanya ya. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduknya ya. Baik Anda sekalian, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Ibu akan memberikan tes tertulis ya. Ini kalian kerjakan sendiri-sendiri dengan sikap yang teliti dan hati-hati ya. Anak-anak udah selesai tes tertulisnya. Nah, baik anak-anak, kita kumpulkan ke depan ya anak-anak ya. Silakan nak dikumpulkan ke depan ya. Anak, kalian tadi sudah bisa mengetahui mengenai makanan dan minuman haram ya. Nah, kali ini Ibu minta kalian untuk mengisi penilaian. Ini ada 2, yaitu penilaian diri dan juga penilaian antar teman mengenai makanan dan minuman yang haram ini ya. Ibu bagikan ya. Kalian isi dengan nama kalian dan juga penilaian antar temannya itu kalian isi dengan 2 orang nama teman kalian ya. Kita akan simpulkan pembelajaran kita kali ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. Silakan nak. makanan haram adalah makanan yang langsung dinyatakan haram oleh Allah. Contohnya bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Iya, bagus sekali. Selain jenis-jenis yang tadi anak-anak, ada jenis makanan yang haram yang lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu, Iya, silakan Kartika. semua makanan yang mendatangkan darah, Iya, terus apa lagi?
perhatikan terus. Dan makanan yang didapatkan dengan cara batin. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Kartika. Ya. Nah, baik. Selain itu ada lagi minuman yang haram. Apa saja minuman yang haram? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, minuman yang haram adalah minuman yang memabukkan atau khamar tadi yang kita pelajari ya. Selanjutnya, minuman yang haram adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Nah, kemudian minuman yang haram adalah minuman yang mendatangkan mudarat bagi badan. Termasuk di dalamnya apa? Narkotika dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, anak-anak, kalian tuliskan coba, apa saja hal baik yang sudah kalian kuasai sepanjang pembelajaran tadi. Selanjutnya kalian tuliskan apa saja hal yang kurang baik yang belum kalian kuasai pada pembelajaran tadi ya. Apa saja yang belum kalian kuasai ya dari pembelajaran tadi. Silakan kalian tuliskan. Nah, selanjutnya apa upaya yang kalian lakukan terhadap soal yang nomor 2 ya. Anak-anak, kali ini kita ada PR ya anak-anak ya. PR-nya kalian kerjakan tes evaluasi mengenai makanan dan minuman haram yang ada di buku kalian. Dan ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang pertama manfaat dari makanan yang halal dan juga minuman yang halal. Kemudian akibat buruk dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Ada akibatnya ya. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi segala usaha kita. Bersama-sama kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah.